Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willis Arimurti Bahtiar, kelas 11 IPS 1, absen 33. Perkenalkan, nama saya Yusua Prima Theodora dari kelas 11 IPS 1, absen 34. Perkenalkan, nama saya Indreka Safitri dari kelas IPS 1, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nirwana Dewayani Putri dari kelas 11 IPS 1, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Arifin dari kelas 11 IPS 1, absen 04. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua istilah yang kerap dikaitkan dengan masa penjajahan. Sebagai negara yang pernah dijajah, bangsa Indonesia merasakan betul penderitaan semasa dijajah. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya dampak-dampak lain, baik positif maupun negatif, yang kita terima selama masa penjajahan. Dampak politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari keberadaan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia sebagai berikut. 1. Bidang politik baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Hal ini berlaku hingga sekarang. Aktivitas pemerintah berpusat di wilayah Jawa. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya berganti tahta kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasaan politik di Indonesia oleh pihak imperialis. Akibatnya peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik. Bahkan kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. 2. Bidang sosial tercipta kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi disusul oleh Asia Timur jauh serta pribumi. Terjadinya penindasan dan pemersaan secara kejam tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara adat dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan diganti oleh tradisi pemerintahan Belanda. Daerah Indonesia saat ini masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Di bawah prinsip feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patut pada tuan tahan barat atau timur asing, maksudnya agama Katolik dan Protestan. 3. Bidang ekonomi. Bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan Kaltim oleh Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi. Eksploitasi ekonomi monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di punggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantikan oleh pejabat Belanda. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh timur asing, terutama bangsa Cina, dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta, jenis tanaman baru, serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut dilakukan tenaga secara paksa dengan sistem rodi. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang, yang juga menyebar di kalangan petani. 4.
Bidang budaya tindakan. Pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan, dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Dengan merosotnya peranan politik, maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatian ke bidang seni budaya. Bikroat menggunakan bahasa Belanda menjadi simbol status mereka. Kesimpulan, masa penjajahan membawa banyak dampak bagi bangsa Indonesia, mulai dari perubahan di bidang politik, ekonomi, hingga sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.